Oke, kali ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran di bab ketiga. Ya, kita mulai aktivitas kita dengan berdoa dulu. Segala pujian dan syukur kami terima kasih kepadamu Tuhan. Kalau pada siang hari ini, anak-anak kelas 8 akan mengikuti pelajaran agama. Tuhan pimpin dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya. Dan kami juga diberikan kesehatan, kekuatan selalu dalam hidup kami. Dan Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan orang tua kami yang menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan memberkati. Dimulai pelajaran kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, terus. Oke. Nah, di pelajaran ketiga yang minggu lalu, ya, saya sudah jelaskan bagaimana kita menjadi pilihan dalam hidup kita. Agar apa? Agar kita tidak menjadi orang-orang yang berputus asa, ya. Karena di dalam hidup kita, pilihan itu ada di dalam hidup kita masing-masing. Kamu mau melakukan hal yang salah atau benar, kita sudah tahu keputusan dan konsekuensi akan apa yang kita akan alami dampaknya, ya. Dampaknya apa, seperti itu. Nah, misalkan kalau kita memilih hal yang salah, menurut pemandangan kita itu hal yang benar, ya mungkin saja, ya, dalam hidup kita, ya, kita menjadikan itu menjadi dampak yang merugikan diri kita sendiri. Ya, jangan sampai itu merugikan diri kita sendiri akan pilihan-pilihan yang kita ambil. Ya, contohnya kalau orang yang berputus asa, banyak kali anak-anak muda kemarin baca bukan baca ya, maksudnya melihat di video YouTube, itu ada anak sekolah, baru pulang sekolah, dia pergi ke pinggir kali, dia gantung diri. Ya, dia berputus asa, pilihan yang salah. Ya, jangan sampai pilihan karena mungkin banyak masalah, ya. Tapi keputusan yang diambil, dia merasakan bahwa dia menjadi orang yang berputus asa sehingga jalan pintas yang diambil. Jangan sampai seperti itu. Ya, kita masih punya Tuhan, kita masih punya orang-orang yang dekat, masih ada orang-orang yang bisa diminta nasihat. Jangan sampai keputusan yang kita ambil karena ketidaktahuan kita sehingga kita membuat kita berputus asa, akhirnya jalan pintas yang diambil. Jangan seperti itu. Nah, pada saat kekhawatiran, rasa takut itu menghimpit dalam hidup kita, nah disinilah peranan kebenaran firman Tuhan itu menguatkan hidup kita. Ya, Tuhan mengatakan bahwa burung di udara, ya, burung pipit, burung gereja, itu Tuhan pelihara. Nggak ada yang kasih makan, tapi dia bisa tahu, dia bisa mencari makannya. Ya, bunga di padang bisa begitu indah, nggak ada yang mewarnain bunga, nggak ada yang apa ya istilahnya merawatnya, tapi semuanya bertumbuh dengan subur dengan sendirinya. Karena apa? Karena Tuhan tahu, ya, semua yang Tuhan ciptakan itu memerlukan, ya, tangan yang sangat besar, ya. Satu kehidupan dalam pilihan kita pun juga harus bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Makanya di tugas kita, ya, di tugas nanti di kolom tugas di classroom-nya itu kalian menghafal ayat hafalan. Ya, di Matius 7 dikatakan, "Mintalah maka kamu akan mendapat." Ya, Tuhan akan berikan, "Ketuklah pintu maka akan dibukakan bagimu." Kalau kita mencari, kita mendapat, kita meminta, kita akan menerima, kita mengetuk, kita akan dibukakan pintu. Nah, jadi pada saat hari ini, pilihan-pilihan yang ada dalam hidup kita, ya, supaya kebenaran itu ada dalam hidup kita. Yang pertama, ya, ada 3 pesan yang di sini yang mau disampaikan. Yang pertama, bahwa kita tidak perlu khawatir. Kenapa kita tidak perlu khawatir? Karena, ya, dalam hidup ini, yang penting dalam hidup ini adalah pemeliharaan Tuhan. Ya, pemeliharaan Tuhan. Kenapa kita tidak perlu khawatir? Karena Tuhan pasti akan pelihara.
Ya, dengan cara apa? Dengan caranya Tuhan sendiri, Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Jadi pemeliharaan Tuhan itu jauh melebihi pemeliharaan yang ada di dunia ini. Yang kedua, pesan ya bahwa ada rahasia keberhasilan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Kita nggak tahu, mungkin lewat masalah, lewat musibah yang kita alami, ada rasa takut, kekhawatiran yang kita alami, itu akan membawa kita kepada keberhasilan akan rahasia Tuhan. Ya, sehingga mujizat itu terus berlaku dalam hidup kita. Itu pesan. Yang ketiga, bahwa jangan kita khawatir, ya. Jangan kita mempunyai kesusahan sendiri. Nah, maka daripada itu kita harus menerima dan melihat akan apa yang akan Tuhan tunjukkan dalam hidup kita. Hari ini mungkin kita mengalami masalah, tapi besok atau di balik masalah itu Tuhan akan memberikan berkatnya dalam hidup kita. Ya, jadi pesan di bab pelajaran ketiga ini sangat luar biasa, bahwa untuk memilih hidup kita untuk berserah kepada Tuhan, sehingga kita tidak memilih, kita berputus asa, kita akan menjadi orang-orang yang hebat. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang dahsyat. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Sehingga apa? Sehingga Tuhan akan terus menjaga kita. Ya, seperti itu. Ya, jangan sampai kehidupan kita ya masa bodoh, kita cuek, ya teruslah belajar untuk ucap syukur kepada Tuhan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Bagaimana pilihan itu harus menjadi pilihan kita untuk tidak takut, untuk tidak khawatir dalam hidup kita. Yuk, ada yang mau ditanyakan? Halo? Ini pada ngelek-ngelek, ini apa? Ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya cukup jelas. Nah, kita nanti kerjakan tugas yang ada di classroom. Ya, di classroom-nya Sir udah siapkan tugasnya membuat video dari ayat hafalan. Ya, buat ayat hafalan kamu rekam. Ya, kamu rekam, lalu upload ya di classroom-nya, dikirim di classroom-nya. Oke, seperti itu. Tugasnya singkat, karena di pelajaran bab ketiga ini begitu singkat, karena kita hanya memilih keputusan yang tidak salah, sesuai dengan pesan yang tadi sudah tersampaikan kepada kalian. Terus percaya bahwa ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita, apapun yang menjadi permasalahan dalam hidup kita. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, nanti di classroom, sebelumnya kita berdoa dulu, kita tutup doa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendengar kebaikan-kebaikan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pada saat siang hari ini, di mana kami tidak takut dan tidak khawatir, karena ada Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya akan apa yang kami alami, ada rencana yang indah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami selesaikan pelajaran agama ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih buat anak-anak kelas 8 yang sudah bergabung. Ya, harus penuh dengan semangat belajarnya, jangan malas-malas. Ya. Oke. Nah, selamat mengerjakan tugas yang ada di classroom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di classroom.